Halo guys, welcome back di channel Holycast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dalam tentang lawyer. Benar, mengenal lebih dalam tentang lawyer. Hal apa yang dibahas tentang lawyer kali ini? Kita akan berbincang-bincang tentang hukum ya Pak. Bincang-bincang tentang Iya. hukum. Untuk narasumber kita hari ini boleh diperkenalkan. Silakan dengan Bapak siapa? Nama saya Yayat Guntur, yang suka dipanggil Guntur. Kebetulan saya di PT Millennial Integritas Indonesia. Saya sebagai head office-nya. Gitu. Sebagai head office. Betul. Jadi buat informasi para penonton juga, Pak Guntur ini, atau yang biasanya kalau anak-anak kantor sini manggil itu Pak Yayat. Betul. Ya, Pak Yayat ini adalah head office kita. Ini hari ini kita mau membahas tentang apa ya? Bisa dibilang kayak perizinan, legalisasi, legalitas. Betul. Benar apa ya? Betul, betul. Surat perizinan. Betul. Yang akan kita tanyakan ke Pak Yayat hari ini adalah, sudah berapa lamakah Pak Yayat menjalani di bidang ini? Dibilang lama ya, agak lumayan lama sih. Agak lumayan lama. Betul. Dari sejak saya bekerja di perusahaan chemical ya. Pernah di chemical Bapak? Betul. Berapa lama Pak? Dihitung-hitung sih lumayan lama ya, dari Wah. tahun 2002 sampai 2018. 2002, hampir 15 tahun, apa lebih dari 15 tahun kalau nggak salah ya? 2002-2018. Iya. Lebih ya. Betul, lebih. Lebih. Nah, Itu Bapak bergerak di bidang apa dan menjabat sebagai apa? di sana sebagai distributor chemical. Chemical. Kita ada impor dari luar. Oh, jadi Bapak megang pengurusan yang diimpor dan ekspornya. Betul, betul. Betul ya? Nah, Selama Bapak menjalani itu, suka duka apa yang Bapak dapat lah? ya sukanya ya kita kerja paruh waktu, karena kan kita diimpor itu kan sistemnya kan kerja harus 24 jam. Fleksibel lah. Ya, karena kalau seandainya kita kerja di impor itu kan harus memantau barang itu sampai gudang gitu. Kalau secara tidak langsung Bapak langsung turun ke lapangannya. iya, kalau ada masalah di lapangan gimana? Benar. Ha-ha, Anda ya. Iya. Lanjut. gitu. Tapi enaknya sih gimana ya? Kita banyak ilmu dari sana gitu. Karena kan Bapak langsung menghadapinya langsung. Iya, iya, betul, betul. Dari fleksibilitas waktunya juga kan banyak. Betul, betul. Terus Pak, boleh diceritain lagi pengalaman-pengalaman yang hampir 15 tahun lebih itu memegang ekspor impor chemical. Ya, pengalaman yang paling enak sih ya. Ya, terutama kita banyak ketemu orang, ya kan, ketemu orang-orang pintar di luar gitu kan. Terus kita tahu nih prosesnya kayak gini. Ternyata ekspor impor itu dulu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Karena kan di situ ada kaitannya dengan izin-izin. Contoh, kalau kita mau mau impor chemical untuk food ya kan, kita harus ada izin dari BP POM atau dari kesehatan gitu. Itulah. Maka dari itu, dari pengalaman yang hampir lebih dari 15 tahun ini, berpindahlah Bapak yang tadinya mengurus sebagai pekerja lapangan, berpindah jadi pengurusan legalitas dan lainnya. Iya. Karena pengalaman dari 15 tahun tersebut. Iya, itu. Karena waktu itu saya 2014 ya. Saya apa nih ya, kalau seandainya sudah keluar dari sini, karena dulu kan saya baru ijazah juga masih SMA gitu. Masih SMA, berarti Bapak mulai di chemical itu SMA, tidak kuliah langsung tidak bekerja. kuliah, betul, otodidak gitu. Otodidak, lama juga tuh. Lama juga ya. Lama banget, dan itu jenjang waktunya yang lama banget Pak. Dan sesudah itu saya berpikir nih, apa yang saya bisa nih kalau seandainya saya nggak bekerja di sini lagi. Di bidang legal saya sedikit-sedikit memahami. Nah, saya lah ambil kuliah di 2014 itu, kuliah hukum. Nah, ternyata tertarik juga nih gitu ya, gimana caranya saya bisa menguasai hukum gitu. Itu kan di 2014, kan Bapak bilang tadi dimulai dari 2002 sampai 2018. Berarti saat Bapak berkuliah, itu Bapak masih bekerja di perusahaan yang sama? Masih. Kebetulan saya dapat beasiswa. Beasiswa dari perusahaan tersebut? Dari PT mana Pak? Dari PT Langgeng Makmur Persada sama PT Langgeng Lestari Jaya. Kebetulan yang ngasih beasiswa ke saya itu Ibu Linda. Ibu Linda Iya, sebagai CEO-nya. Berarti Bapak ini megang 2 perusahaan?
Betul. Betul ya? Satu perusahaan istrinya dan satu perusahaan suaminya, sama satu keluarga. Berarti mereka memang pasangan. Iya, Pasangan yang punya 2 perusahaan. betul. Dan Bapak di situ megang dua-duanya. Kok Betul. bisa? Sedekat Iya. apa Bapak sama ownernya sampai bisa megang dua-duanya? Saya dikasih kepercayaan. Dikasih kepercayaan. Iya, saya belajar dari dia banyak banget. Ilmu saya itu dari beliau. Dari beliau ilmu saya. Gitu. Saya dari OB loh di situ. Dari OB? Betul. Awal yang dari OB sampai menjajak ke posisi yang legalitas itu, atau bukan legalitas sih, jatuhnya di posisi Bapak menjabat sebagai operasional lapangan. Betul. Yang megang 2 perusahaan itu jangkanya berapa lama? Saya punya target dulu. Kalau seandainya saya nggak naik, gitu kan, selama setahun itu saya akan resign. Karena di situ saya banyak belajar dan banyak yang ngasih arahan-arahan nih harus begini. Ya step by step kita kalau mau belajar ya pasti bisa gitu. Patokannya gini loh, apapun yang dia perintahkan, ya itu selalu saya iyakan, gitu. Pasti saya iyakan. Karena kalau kita nggak tahu kita bisa tanya loh di luar, gitu kan. Bener, bisa tanya, wah ini gini kita nggak bisa nih, gitu kan. Pasti dikasih unjuk. Nah disitulah, makanya saya kalau dikasih instruksi, kamu bisa kerja nggak? Pasti saya bilang, bisa bos, bisa pak, gitu kan. Kapanpun, dimanapun Pak Guntur berada pasti bilang, iya bisa. Pasti bisa, begitu. Gimana tuh? Fleksibilitas waktunya bukan main berarti ya. Itu kuncinya. Kalau kita mau maju itu. Mau jam dari subuh, mau tengah malam pun kalau Bapak ditelepon pasti Bapak langsung berangkat. Siap. Harus sigap gitu ya, Harus Pak, ya? sigap. Nah, Dan dari situ, dari perjalanan yang panjang itu, dari kesigapan yang selalu bilang iya kepada atasan, akhirnya Bapak belajar tentang pengurusan izin-izin Betul. dan legalitas. Betul. Dia yang mengarahkan. Dia yang sebenarnya sih ya luar dalam lah. Ilmu dalam lapangan iya, ilmu di pendidikan juga iya. Makanya beliau sangat berjasa banget bagi saya. Pasti kan awalnya yang secara tidak langsung Bapak cuma menjalankan tugas, pada akhirnya Bapak mempunyai pengetahuan yang dikarenakan menjalankan tugas tersebut. Akhirnya Bapak di posisi sekarang ini yang berfokus pada pengurusan legalitas. Betul, pengurusan legalitas. Kalau boleh tahu nih, menjalani pengurusan ini Bapak sudah berapa lama? Kalau yang sebelumnya kan 15 tahun itu kan yang kerja sebagai betul. operasional di lapangan. Jadi Bapak bisa mengerti. Yang fokus banget sekarang ini kan legalitasnya itu dari tahun berapa ke tahun berapa? Terakhir kan kerja di PT 2018. Nah itu Bapak mulai menjejang buat solo karir. Itu di tahun berapa? Di tahun 2020 maaf 2020. Berarti jenjang 2 tahun dari Bapak usai di tempat sebelumnya, 2020 mulailah Bapak di dunia legalitas ini. Karena saya di 2018 sampai 2020 itu saya kecelakaan. Kecelakaan Kecelakaan. apa kalau boleh tahu? Bawa kendaraan biasa. Bawa kendaraan roda dua. Dan apa? kaki saya sampai patah kan. Itu ada accident gitu ya, sampai kaki saya patah, saya harus rehat selama 2 tahun karena 2 tahun. Betul. Selama setahun itu saya stuck gak bisa jalan. Saya di tempat tidur. Itu dengan posisi bagaimana dengan posisi kuliah Bapak? Apakah sudah selesai dulu? Kuliah udah selesai. Kuliah. Saya beruntungnya kuliah udah selesai. Gitu. Dan pada akhirnya setelah 2 tahun Bapak rehat karena kecelakaan tersebut, Betul. mulai lagi setelah pulih di PT apa atau memang buka usaha sendiri atau gimana? Iya. Sesudah 2020 saya solo karir dan kebetulan saya itu gabung di KAI, Kongres Advokat Indonesia. Kongres Advokat Indonesia. Jadi saya dari solo karir, ya kan. Nah, saya di 2018 ke 2020 itu karena kecelakaan. Ya. Jadi 2020 ke 2021. 1 tahun tuh. 1 tahun tuh solo karir, ya. Lalu masuklah di tahun selanjutnya. Tahun selanjutnya gini, enggak Pak. Waktu itu Kongres organisasi advokat itu ada namanya Kongres Advokat di Bali. Di Bali. Nah, Kongres Advokat di Bali. Nah, kebetulan saya ketemu dengan CEO-nya PT Milenial Integritas Indonesia. Oh iya. Dengan namanya Pak Tobing Tumpal. Tumpal Tobing. Dari situ bertemulah Bapak dengan beliau. Lalu
apa ini, ditawarkan kah atau menawarkan diri kah atau gimana? Gini, saya di organisasi dulu ya. Oke. Kalau di KI Ya. itu DPC Jakarta Baratnya kan kebetulan beliau sebagai ketua Kongres Advokat Indonesia di DPC Jakarta, Jakarta Barat. Barat. Ya. Nah, saya kebetulan di Kongres Advokat Indonesia di DPC saya sebagai bendaharanya. Menjabat sebagai bendaharanya. Betul. Nah, di situ kebetulan Pak Tumpal Tobing dia punya law firm. Tumpal Tobing dan Partner. Betul. Nah, dari situ. Dari situ saya ditawarin, kamu gimana untuk di kantor saya gabung sebagai head office? Ya, ya ambillah kesempatan karena nggak ada kesempatan 2 kali dong. Iya benar. Jadi Gitu. dari pertemuan di 2022 itu selang waktu 1 tahun, karena ini kan sudah 2023. Betul. Jadi selang 1 tahun Bapak masuklah di PT MII. Betul. Sampai sekarang ini menjabat sebagai head office dengan tugas utama adalah jasa pengurusan legalitas. Betul. Untuk apa aja Pak? Untuk PT, Untuk PT, untuk CV, betul. dan kalau nggak salah UD. Izin ekspor impor juga, iya. Izin Oh, ada ekspor juga impor ya, Pak, ya? Betul. Bisa bisa. diurus. Karena background saya kan dulu kan di ekspor impor gitu. Kalau gitu ya, yang mau aku tanyakan atau kamu ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan di perizinan itu cara biar kita mempunyai klien itu dari mana sih Pak biasanya? Biasanya kan ada beberapa yang kayak dari mulut ke mulut, atau dia memasang iklan di online, atau dia punya koneksi link dari si ini, lawyer si ini ngasih si ini, atau kalau Bapak di yang bagian mana? Ya, bagian apa? Kebanyakan job saya itu dari orang ke orang. Dari mulut. Dari kepercayaan. Iya. Banyak orang yang ngasih kepercayaan ke saya itu mulut ke mulut. Karena mungkin salah satu pernah pakai jasa Bapak, terus goal, Ya. kan goal, beres tanpa ada hambatan apapun, akhirnya disampaikan ke yang lain-lain. Betul. Benar, Cuman sih kita intinya kalau urus jasa itu karena kan jasa ya, kita harus bangun kepercayaan. Betul. Kalau orang udah percaya itu banyak yang ngasih kerjaan ke kita. banyak, karena di pasti. bidang- Jangan ya, mengecewakan orang aja. benar, Ya, karena di pasti. bidang jasa manapun kalau kita misalnya bilang A, selesainya 2 jam ya 2 jam. 2 jam. Iya, Benar, betul. kalau betul. ada kendala, ada halangan itu dibicarakan sebelum melakukan. Betul. Apalagi sekarang kalau ngurus izin kan mudah. Oh, gampang ya Pak ya? Iya, Sekarang. karena apapun sekarang udah online. Iya, karena saya Oh. juga dengar kalau dulu kan beberapa pengurusan tuh kita harus ke daerahnya ini dulu, ke kantor ini dulu, ke kantor ini dulu. Kalau sekarang tuh kayaknya online tuh lebih cepat dan lebih mudah. Betul. Benar Satu ya? pintu sekarang. Satu pintu. Jadi Betul. Bapak juga bekerjanya nggak usah kemana-mana lagi. Iya. Dari rumah buka laptop, buka komputer langsung bisa. Iya, bisa. Benar. Betul. Jadi selama ini yang Bapak jalanin itu sudah mengurus, kalau boleh tahu dan kalau boleh diinfokan ke kita, udah beberapa PT yang udah Bapak bukakan, Bapak legalitaskan berapa? Oh, banyak. Lebih dari jari tangan kah? 10 atau Lebih, mungkin lebih Oh, ya. berarti udah banyak ya Pak ya? lumayan. padahal dari selang waktu Ya minimal saya ngerjain sebulan itu ya minimal ya paling minimal 4 atau 5 PT minimal ya. Kalau dari lebih situ suka sampai juga. Oh. Tergantung kita hoki, tergantung kita iklan juga gitu. Karena mungkin bulan ini saya mulai mengiklankan gitu kan. Sebelumnya saya face to face saja. face to face. face, by call aja. Iya. Kalau nggak dari orang ke orang, hubungi Betul. Pak. Iya. Betul. Iya. Makanya saya pengen memperluas jaringan. Jaringan Ya, lagi. saya mau iklankan itu aja sih. Mengiklankan. Jadi buat teman-teman Holycast juga bisa menghubungi Pak Yayat. Nanti dari kita PT MII bisa dihubungi ke nomor kita juga. Mau ngurus apa aja bisa, dari ekspor impor bisa, pembukaan PT, UD, CV dan lainnya juga Betul. Bisa. Nanti dicantumkan nomornya ya. Ya, nanti kita cantumkan nomornya Pak Yayat. Ah. WA-nya isinya untuk pengurusan yang itu, bukan yang lain-lain. Iya, beda lagi Pak ya. Beda lagi. Iya. Kalau boleh tahu juga nih, saya kan dengar-dengar juga kan dari yang namanya saya makan kesini ya Pak. Bapak sering main TikTok nggak sih? Kalau TikTok saya sering. Media sosial lainnya? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa lebih memilih TikTok daripada media sosial lainnya? Kalau media sosial ya yang lainnya ya. Ya kayak misalnya kan yang lainnya kan ada kayak Twitter, ada Facebook, Instagram. Instagram. Saya sebenarnya gaptek.
Memang memang kalau karena itu. Bapak tidak mendalami teknologi yang Betul, maju. betul. Ya kan karena sibuk ngurusin bertahun-tahun 15 tahun jadi lapangan, Iya. 2 tahun sempat kecelakaan, rehat sampai akhirnya kok bisa ke TikTok. Dikenalin anak kah? Atau tiba-tiba ada iklan di handphone Bapak, tiba-tiba download atau jangan-jangan orang-orang KAI main TikTok semua. Kalau saya pribadi ya, Ah. TikTok itu kelihatannya sih lihat itunya live streaming. itu. Live streaming. Ya lebih kayaknya enak juga nih Ah. Oh. didengar gitu kan. Iya. Tadi Live streaming. Bapak awalnya tuh lihat iklan-iklan live streaming, nama aplikasinya TikTok. betul. Bapak download lah. Bermainlah Bapak di Bermainlah. TikTok. Oh. Bapak nge-live. Bapak saya lihat juga ada video-videonya. Iya. Aktivitas-aktivitas di kantor di post di TikToknya Bapak. Kalau boleh tahu nama TikToknya apa? Yayat Guntur SH. @yayat Guntur Guntur SH. SH. Fotonya yang gimana? Fotonya yang paling ganteng. Ini fotonya sama ya kayak Bapak yang ini. Sama. Asli. Sama. Kalau Asli, TikTok pakai saya jas- nggak pakai nama pakai samaran jas ya. atau pakai kemeja putih? Kalau di TikTok itu saya pakai foto lagi sidang. Oh, sidang. Sidang. Ya, ya. Sidangnya sih legalitas bukan cerai. Ya. Bukan, beda lagi ya. Beda lagi. Lanjut, ada yang mau ditanya? Tapi kalau misalkan di TikTok yang periklanan Bapak bikin itu, apakah jadi nambah efek memperbanyak klien lagi atau gimana gitu? Ya lumayan banyak sih. Oh, berarti berefek samping ya? Karena banyak yang inbox di situ tentang menanyakan, ngurus ini gimana ya, gitu ya. Nah disitulah baru berlanjut ke WA. Karena efek dari penggunaan TikTok juga seperti efek domino sebenarnya. Ya. Jadi satu orang nge-share ke satu orang, yang satu main kita follow, saling follow, akhirnya saling tahu, Jadi tahu bisa, semua. ya, Betul. jadi, Akhirnya saling follow. benar. Ada lagi nggak yang ditanya? Apa sih motivasi Bapak bisa menjalani di bidang ini? Bidang apa tuh pengurusan ini? Di bidang pengurusan Karena kan jasa. Tahun-tahun bapaknya Ya. 15 tahun di bidang ekspor impor. Di bidang perizinan, legalitas. Apa tuh Pak? Motivasinya sih sebenarnya gini loh. Ah. Saya dulu kan sakit, Benar. nggak bisa kemana-mana. Gitu Oh kan. setelah kecelakaan Setelah itu. kecelakaan. Ternyata enak juga ya gitu kerja di sekarang kan online semua ya tanpa paruh waktu. Kita walaupun tidak harus ke kantor atau kita buka laptop doang, kita bisa mendapatkan job untuk job. Berarti ada hikmah dari kecelakaan tersebut. Betul. Iya, Yang benar. dulunya harus ke lapangan terus, yang dulunya harus beraktivitas di luar rumah. Sekarang dari dalam rumah Bisa udah tinggal menghasilkan. buka laptop aja. Tapi ingat ya, ini karena pengalamannya beliau tersebut. Iya. 15 tahun ngurusin sampai paham akhirnya bisa ngerjain sendiri di rumah. Betul. Kembali lagi dengan pengalaman ya. Pengalaman, Karena karena- kalau nggak ada pengalaman juga susah sih. Betul, karena kalau kita cuma mau coba-coba nggak ada visi jadi. Benar. Betul, itu Visinya iya. nggak ada karena Nggak ada. pengalaman tersebut. Betul. Untuk hal yang kita udah bicarakan sepanjang pembicaraan ini, harapan Bapak ke depannya untuk para kaula muda atau orang-orang yang baru belajar untuk melakukan apa ya? Legalitas juga seperti Bapak. Iya, mengikuti jejak Apa? Bapak gitu. Yang mau mengikuti jejak Bapak, Bapak punya motivasi apa untuk mereka? Ya kalau menurut saya sih kita buat orang-orang kaula muda ya, untuk kita maju itu perlu kita kerja keras. Betul. Dalam hal apapun kita harus kerja keras dan pantang menyerah. Setuju. Gitu. Kita dilahirkan dari orang tua kan nggak bawa apa-apa. Iya. Gitu kan. Jadi kita masa orang lain nggak bisa, kita bisa, nggak ada ujuk-ujuk orang langsung kaya. Betul. Nggak ada, ya. Pasti ada prosesnya. Ada Betul. prosesnya. Belajar, Jadi jangan istilahnya kita belum tahu bilang nggak tahu. Betul. Gitu. Karena kita pasti tahu gitu. Yang penting kita banyak tahu. komunikasi dan mau tahu. Mau belajar. Gitu. Kembali kepada kemauannya. Betul. Kembali lagi kepada yang padahal di masa 2 tahun Bapak kecelakaan itu kan udah down banget lah bisa dibilang. Betul. Nggak bisa kemana-mana, apalagi tulang kaki atau tangan Pak? Itu paha. 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 Berarti kan kita nggak bisa kemana-mana. Iya, susah jalan kan. Iya. Untuk duduk aja, udah bangkit Iya. dari tidur mau ke duduk aja udah sakit banget. Betul, betul. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi dari kemauan kita tersendiri sih motivasi Iya. yang ditangkap dari Pak Yayat. Apapun keadaannya kita harus tetap Betul. berjuang kan. Betul. Karena kan juga waktu itu mungkin Bapak posisinya juga masih harus mencari nafkah kan. Jadi harus tetap berjuang gimana pun keadaannya.
Oke, mungkin itu aja kali ya, kita cukupkan sampai sini ya. Kita cukupkan sampai di sini saja. Iya. Terima kasih untuk Pak Yayat sudah hadir. Iya, pada sama-sama. sore hari ini. Oke, Semoga terima apa yang kasih. Bapak Yayat sampaikan bisa bermanfaat Amin. bagi orang di luar sana. Mungkin kalau bisa dibantu, Bapak bisa bilang jangan lupa untuk di-subscribe channel Holycast, like, komen, dan subscribe di sebelah sini. Boleh langsung menghadap ke kameranya Bapak, tinggal bilang. Silakan. Terima kasih telah bergabung dengan Holycast, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe channelnya Holycast. Iya. Jangan lupa juga untuk di komen, Like Dan dan, di-share. share. Nah, benar. Sekali lagi terima kasih Pak Yayat.